Sesaat lagi Anda akan menyaksikan acara ini dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Dera Sagita dapat hadir kembali untuk Anda dalam program acara Galeri Publik. Nah, kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai lapor SPT di rumah aja. Lebih awal, lebih nyaman. Nah, tentunya ya sebelum kita berlanjut kepada tema kita hari ini, saya mengingatkan terlebih dahulu agar Anda semuanya tetap menaati protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Jangan lupa ya, 5M-nya harus selalu ditaati ya kan. Tentunya Anda harus selalu memakai masker, kemudian juga menjaga jarak, kemudian menghindari kerumunan. Dan yang pasti Anda juga harus mencuci tangan di air yang mengalir serta mengurangi mobilitas. Yuk sama-sama kita putus rantai penyebaran COVID-19 agar kita juga bisa menjaga diri kita dan orang-orang yang kita sayangi. Tentunya perkuat iman, perkuat imun agar selalu aman. Amin. Nah lanjut ya. Tentunya pemirsa kalau misalkan Anda ya sebagai warga negara yang baik itu tentunya harus melakukan kewajiban kita ya sebagai warga negara. Nah salah satunya adalah pajak. Jangan sampai kita warga negara tapi nggak bayar pajak. Setelah bayar jangan lupa juga untuk kita melaporkan SPT-nya. Waduh, kenapa ya? Sudah bayar, masih harus lapor. Nanti kita akan bahas. Dan bukan hanya itu saja, sekarang ada cara yang mudah, bahkan Anda nggak perlu melangkahkan kaki sama sekali keluar rumah untuk bisa melaporkan SPT Anda. Untuk lebih jelasnya, langsung saja. Saya akan ajak Anda, pemirsa, untuk ngobrol dan mencari langsung informasi dari Kepala Kanwil DJP Jakarta Selatan 2, Bapak Jatnika. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Pak ya. Iya. Bapak, hari ini kita akan sama-sama kasih tahu kepada pemirsa bahwa memang sekarang segala sesuatunya dipermudah ya. Betul. Agar tadi mengurangi mobilitas, betul ya Pak ya? Betul. Nah oke, saya akan langsung tanyakan saja nih pertanyaan yang pertama nih. Sebetulnya yang dimaksud dengan surat pemberitahuan atau SPT ya. SPT itu apa sih Pak? SPT ya. Memang masyarakat mengenal SPT ya, singkatan SPT. Tapi SPT itu apa gitu ya? SPT adalah surat yang dipakai oleh wajib pajak untuk melaporkan penghasilannya, kemudian biaya-biayanya, kemudian hartanya gitu ya. Intinya melaporkan semua penghasilan dan harta sesuai dengan peraturan yang berlaku. Oke, jadi itu semuanya harus dilaporkan ya Pak ya? Harus dilaporkan. Dan itu ada tercantum dalam SPT. Dalam gitu ya, SPT, baik. betul. Nah, yang ini dia nih, banyak pertanyaan juga, banyak orang yang berpikir juga, saya udah bayar pajak, terus kemudian akhirnya nggak lapor gitu. Nah sebetulnya pada saat kita sudah bayar pajak ya, kenapa sih kita masih tetap harus melakukan pelaporan SPT tahunan itu Pak? Tujuannya apa kira-kira nih Pak? Ya, yang pertama bahwa sistem perpajakan kita mungkin sejak tahun 83 ya kita sudah menganut sistem perpajakan yang namanya self assessment. Jadi self assessment ini sepenuhnya diberikan kebebasan kepada wajib pajak, baik untuk mendaftarkan, memperoleh NPWP, kemudian menghitung, memperhitungkan, menyetor, melapor apa yang ada di SPT nanti ya kepada Direktorat Jenderal Pajak. Oke, dan kalau saya nggak salah bahkan ada juga kalkulator hitung pajaknya, betul ya Pak ya? Mungkin ya aplikasi sekarang mungkin sudah ada ya, sudah nah, banyak. jadi kita memang betul-betul bisa menghitung sendiri sebetulnya, kemudian nanti setelah itu kita harus laporkan gitu ya, seperti itu ya Pak ya? Betul. Nah, ya. Jadi kenapa tadi ya, kenapa harus lapor? Saya udah bayar SPT. Memang ini pertama untuk kita mengetahui bahwa wajib pajak ini sudah melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Bagi DJP kita bisa melihat bahwa wajib pajak ini memang sudah patuh bayar pajak dan melaporkan bahwa yang bersangkutan sudah bayar pajak. Jadi DJP juga untuk alat pengawasan kepada wajib pajak.
Oh gitu, jadi memang harus ada pelaporan itu agar ada fungsi pengawasan ini supaya bisa jalan gitu ya Pak ya. Iya. Baik, nah kemudian apakah ini ada pekerja gitu, dia sudah bekerja tapi dia tidak punya NPWP, itu gimana itu Pak? Berarti dia tidak perlu melakukan pelaporan atau gimana itu? Prinsipnya sih saya atau Mbak Dera ya atau yang masyarakat yang lain begitu punya NPWP itu wajib melaporkan SPT-nya. Ya. Kecuali kalau yang bersangkutan katakan saya punya NPWP tapi nggak punya penghasilan gitu ya. Nah boleh aja yang bersangkutan tidak melaporkan, bahkan bisa minta ke DJP untuk di non efektifkan. Jadi gitu. kewajiban melapornya sementara boleh dihentikan gitu. Jadi boleh tidak melaporkan SPT. Begitu ya. Jadi pada saat seseorang punya NPWP tapi tidak ada pekerjaan yang dilakukan selama 1 tahun, itu boleh untuk menonaktifkan tadi ya. Betul. Nah, betul. seperti itu. Kalau misalkan ya kan karena pandemi ini juga Pak ya, Iya. banyak yang tadinya bekerja kemudian tidak bekerja, Iya, ya kan. Nah mungkin itu Anda tinggal datang saja. Ini datangnya kemana kira-kira Pak? Ke kantor pajak terdekat atau bisa lewat online? Kalau SPT bisa online. Sekarang oke. malah lebih mudah ya. Bisa. Saya kemarin baru ngisi SPT juga bisa di mana aja. Kalau HP-nya ada kuotanya bisa. Bisa dari rumah, bisa dari kendaraan dan sebagainya. Bisa semua. Oke, jadi nggak perlu Anda repot-repot ya, karena Nggak perlu sekarang repot. segala sesuatunya sudah jauh lebih Betul. mudah, ya kan. Nah, termasuk untuk kita melaporkan kalau dulu itu saya ingat ya Pak ya, saya itu sempat sampai harus karena saya KTP-nya Bandung gitu ya, saya sampai harus ke Bandung, Iya. ke kantor yang memang katanya sih wilayah saya adanya di sana gitu. Nah, kalau sekarang udah nggak kayak gitu lagi ya Pak ya? Enggak, sekarang bisa dari mana aja. Bisa dari mana Jadi, aja. Mbak Dera nggak usah ke Bandung, dari sini bisa. Dari sini aja bisa. Nah, seperti itu ya. Jadi Anda kalau sampai nggak lapor SPT-nya, wah ini terlalu. Ada sanksinya, Mbak. Ada sanksinya ada ya Pak? sanksinya, Nah, betul. kira-kira nih supaya tahu sanksinya itu apa sih Pak sebetulnya? Sanksinya sebetulnya enggak. Kalau untuk orang pribadi kan dalam bentuk rupiah ya. Itu kalau tidak atau terlambat melaporkan 100.000. Kalau untuk perorangan ya 100.000, seperti saya tidak terlambat melaporkan atau tidak melaporkan 100.000. Kalau untuk badan perusahaan itu 1 juta. Oh oke. Ada Nah seandainya begini, kita tahun ini melaporkan pajak kita, Betul. tapi mungkin tahun sebelumnya atau 2 tahun yang lalu itu sempat tidak dilaporkan. Apakah itu akan terdetek di sistemnya bahwa kita pernah tidak melaporkan pajak kita dan akan didendakan pada saat tahun itu atau gimana Pak? Iya, di kita sekarang sistem DJP sudah bagus, jadi untuk wajib pajak yang tidak lapor itu kelihatan. Oh oke. Dan di setiap kantor kita sekarang punya namanya AR, Account Representative, yang mereka mengawasi kewajiban perpajakan dari wajib pajak. Oke, nah seperti itu ya. Jadi jangan bolong-bolong. Terus Jangan, harus tahun ini bayar, pada tahun sebelumnya enggak, tahun depannya tahun ini lapor, tahun sebelumnya enggak lapor, tahun depannya enggak lapor. Jangan begitu ya, nanti kedetek loh pemirsa. Sekarang sistemnya sudah nyambung semua ya Pak ya, udah langsung bisa ketahuan yang seperti itu. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi termasuk informasi soal benar nggak sih ya kan kita bisa lapor dari rumah aja. Nah untuk itu langsung saja nanti kita akan bahas masih bersama Bapak Jatnika setelah jeda pariwara yang berikut. Acara ini dipersembahkan oleh Menjadi sukses dimulai dengan lebih bijaksana dalam mengelola waktu. Ada 3 alasan mengapa Anda harus melaporkan SPT tahunan lebih awal. Bebas dari rasa was-was, merasa lebih tenang, bisa fokus pada pencapaian Anda berikutnya. Lapor SPT lebih awal tidak hanya menentukan masa depan Anda, tapi juga seluruh bangsa Indonesia. Saya sudah lapor SPT. Bagaimana dengan Anda?